Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 31 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah melibatkan Tuhan di setiap pekerjaan. Tuhan Allah Bapa menghendaki anak-anak maupun umatnya ini untuk mau memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan sifat maupun keinginan duniawi. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk mau melakukan setiap aktivitas maupun pekerjaan kita dengan sungguh berkualitas yang terbaik, bukan hanya secara asal-asalan saja, sehingga bisa dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Alkitab yang adalah firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita untuk boleh melakukan setiap aktivitas pekerjaan kita dengan kualitas yang terbaik. Seperti yang dituliskan pada Kolose 3 ayat 23 dan 24 ini. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Kita diperintahkan untuk bekerja dengan sebaik mungkin tanpa memandang jenis pekerjaannya. Inilah firman Tuhan kita, bukan perkataan manusia. Ada dua orang yang dipilih oleh Tuhan untuk terlibat di dalam proses pembangunan kemah suci yang merupakan cikal bakal dari bait Allah dan segala kelengkapannya, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel orang yang ahli dalam hal benda-benda berharga dan perhiasan-perhiasan termasuk ukiran-ukiran, dan Aholiab adalah seorang yang ahli dalam hal pembuatan perkakas-perkakas, pakaian, dan juga kelengkapan para imam dan orang Lewi. Tuhan berkenan memenuhi mereka dengan roh-Nya. Pengertian dipenuhi dengan roh Tuhan artinya bahwa mereka diperlengkapi dan diberi kemampuan rohani untuk pelayanan khusus bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Keluaran 31 ayat 4 dan 5 ini, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, dan untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, kita umat milik Tuhan ini harus selalu melibatkan Tuhan dan meminta tuntunannya melalui roh-Nya yang kudus. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa diri mampu, hebat, pintar, dan berpengalaman, sehingga kita merasa tidak perlu untuk membutuhkan campur tangan Tuhan. Akan tetapi begitu kita menuai kegagalan atau hasil yang diraih tidak seperti yang diharapkan, maka kita langsung marah dan mempersalahkan Tuhan.
Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15 ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk mengingatkan kami supaya kami senantiasa melibatkan Tuhan Allah melalui Roh-Mu yang kudus di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, supaya kami tidak mengandalkan kemampuan, keahlian, skill kami, tetapi benar-benar dari apa yang menjadi anugerah-Mu, skill kemampuan hidup kami itu boleh kami gunakan untuk tetap mengandalkan kuasa campur tangan Tuhan akan segala bentuk keahlian yang memang Tuhan karuniakan kepada kami itu untuk senantiasa. Kami mau melibatkan Tuhan terus di dalam setiap aspek tugas tanggung jawab pekerjaan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bapa di surga, ketika kami melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kami dan kami mengalami sesuatu yang tidak indah berupa gangguan kesehatan, sakit penyakit apapun juga, kami tetap percaya bahwa campur tangan Tuhan melalui sarana obat dan perawatan, diagnosa, dokter, dan semua perhatian dari segenap orang yang mengasihi kami dengan doa dan permohonan kami senantiasa kiranya Tuhan lengkapi dan kabulkan hanya menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.